Satu orang tewas, 9 luka saat pengeboran sumur panas bumi di Dieng, Banjarnegara, Jawa Tengah bocor. Persiapan terus dilakukan jelang camping Presiden Jokowi di titik 0 IKN Nusantara. Hingga bangun rumah sakit darurat di Provinsi Jilin untuk penanganan COVID-19. Halo, selamat pagi pemirsa, kami hadir kembali dalam IDS Pagi melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Selain 3 berita utama tadi, kami juga hadirkan beberapa informasi menarik lain. Di antaranya, meski pemerintah melonggarkan sejumlah aturan terkait tes PCR dan antigen dalam perjalanan, namun pemberlakuan ganjil genap di Kota Bandung tetap berlaku. Bersama saya Fazila Khairunisa, inilah IDS Pagi selengkapnya. Satu orang meninggal, 9 orang terluka, dan 8 dirawat intensif di rumah sakit dan 1 meninggal dunia. Pekerja pengeboran sumur panas bumi Sumur 28 Dieng, Banjarnegara, Jawa Tengah. 1 orang tewas dan 9 orang terluka akibat kebocoran gas beracun di pengeboran panas bumi Sumur 28 Biodipa Energi di Desa Dieng Kulon, Kecamatan Batur, Banjarnegara, Jawa Tengah. Kebocoran terjadi saat pekerja sedang mematikan sumur panas bumi. Diduga pekerja terkena gas beracun atau H2C yang terkonsentrasi di dalam alat pompa bor. Pekerja yang mengalami keracunan tengah menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Wonosobo, Setionegoro. Untuk sementara, area Sumur 28 Biodipa Panas Bumi ditutup. Kejajar juga ada, Pak. Kalau kejajar, Suran Gede juga ada. Sebuah bengkel motor dan warung kopi di Rawabuaya, Cengkareng, Jakarta Barat ludes terbakar. Selain menimbulkan kerugian material, 2 orang warga terluka saat memadamkan api. Kobaran api menghanguskan sebuah bengkel motor dan warung kopi di Rawabuaya, Cengkareng, Jakarta Barat. Kebakaran yang disebabkan hubungan pendek arus listrik dari bengkel motor ini terjadi saat hujan deras melanda Sabtu siang. Sebelum api membesar, sempat timbul percikan api dari dalam bengkel, kemudian membesar dan membakar warung kopi yang ada di sebelahnya. Dibantu warga, petugas pemadam kebakaran berupaya memadamkan api. Dalam proses pemadaman, 2 orang warga mengalami luka bakar saat membantu memadamkan api. Api berhasil dipadamkan dalam waktu setengah jam. Awalnya cuma ada percikan, jadi arus pendek, Pak. Ya, alhamdulillah saya kemarin udah mati sama warga. Ini ada 3 nih, bengkel, lapak sama warung kopi. Ya. Meski tidak ada korban jiwa, namun kerugian material akibat peristiwa ini diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah. Dari Jakarta, Miftahul Gani, INews melaporkan. Sumur bor minyak ilegal di Kecamatan Parelak, Aceh Timur Aceh kembali terbakar. Ketinggian api mencapai 15 meter, membuat warga panik menyelamatkan diri. Besarnya kobaran api membakar sumur bor minyak ilegal di Desa Matai, Kecamatan Rantu Perelak, Aceh Timur. Ketinggian api mencapai 15 meter ini sempat membuat warga panik dan menyelamatkan diri dari tempat kejadian. 4 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan pemerintah setempat untuk memadamkan kobaran api. Namun petugas pemadam kebakaran mengalami kesulitan menjinakkan api lantaran api dari minyak bercampur gas dari sumur. Lebih kurang gitu. Demikian. Pak, ada memakan korban jiwa dalam peristiwa ini, Pak? Mungkin kami tidak ada laporan dari untuk kami gitu. Pak, jam berapa berhasil dipadamkan, Pak? Sekitar jam setengah 3 itu ya.
Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini dan belum diketahui kerugian yang terjadi akibat kebakaran. Namun sebagian korban luka sudah dibawa ke Rumah Sakit Sultan Abdul Aziz Shah Perlak untuk mendapatkan perawatan medis. Dari Aceh Timur Aceh, Muhammad Maulidin, iNews melaporkan. Sementara diduga gara-gara tabung gas meledak, 7 kios di Kendari, Sulawesi Tenggara hangus terbakar. Api cepat membesar karena banyaknya bangunan bermaterial kayu dan kencangnya tiupan angin. Rumah makan Padang, samping Rumah Sakit Kemudawas. 7 kios di Jalan Z.A. Sugianto, Kendari, Sulawesi Tenggara terbakar Sabtu siang tadi. Menurut saksi mata, api berawal dari sebuah rumah makan Padang, kemudian menjalar ke kios-kios di sekitarnya. Banyaknya bangunan yang terbuat dari kayu membuat api cepat merambat. 2 mobil pemadam kebakaran diterjunkan untuk memadamkan api. Api pun berhasil dipadamkan dalam waktu 1,5 jam. Diduga penyebab kebakaran akibat ledakan tabung gas. Bukan anak-anaknya mandi pertama, tiba-tiba ada tarik, ada keluar anaknya, langsung nyala besar apinya. Awalnya dari mana Pak? Bangunan mana? Itu rumah makan Padang. Bangunan Padang ya? Iya, tabung gas. Tabung gas. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian material ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Febriano Tameng, iNews melaporkan. 2 bangunan toko yang menjual aksesoris motor terbakar di Kota Dumai, Riau. Kebakaran membuat panik warga sekitar karena dari dalam toko beberapa kali terdengar suara ledakan. Suara ledakan beberapa kali terdengar dari toko aksesoris motor yang terbakar. Warga di Jalan Syekh Umar, Kota Dumai, Riau pun panik. Api dengan cepat melalap seluruh isi bangunan toko semi permanen yang sebagian terbuat dari kayu. Menurut pemilik toko, api berasal dari belakang bangunan toko. Diduga suara bunyi ledakan dari toko berasal dari bahan cat yang mengandung gas. Dan dugaan sementara, arus pendek listrik menjadi penyebab kebakaran. Pas awal tengok belakang kan api udah besar, nggak bisa awak matikan lagi ya. Udah nyala dia kan, barulah awak minta bantuan. Untung ada polisi di sini kan. Jam berapa kira-kira? Jam 10 lewat tuh lah. Ada yang bisa diselamatkan? Yang terbakar apa ya Bang? Yang terbakar banyak Bang. Selamatnya cuma bagian telasi Bang, bagian depan. Yang terbakar habis Bang apa Bang? Masih dari informasi kebakaran, diduga korsleting listrik stasiun pengisian bahan bakar mini di Desa Teluk Wetan, Jepara, Jawa Tengah ludes terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Kobaran api melalap rumah yang dijadikan usaha Pertamini milik warga di Desa Teluk Wetan, Jepara, Jawa Tengah. Banyak bahan mudah terbakar dan bensin, api semakin membesar dari mesin pompa yang biasa digunakan untuk mengisi BBM. Warga berusaha memadamkan api dengan peralatan seadanya agar api tidak melebar ke bangunan sebelah. Api berhasil dipadamkan dalam waktu 1 jam dengan menerjunkan 1 unit mobil pemadam kebakaran. Kemudian penyebabnya pengakuan tuan itu karena listrik, konsleting. Meskipun tidak memakan korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jepara, Jawa Tengah, Alip Sutarto, iNews melaporkan. 2 bocah kembar di Pangandaran, Jawa Barat tewas di tempat tertabrak motor gede. Kedua korban luka parah di kepala akibat hantaman keras. Dalam rekaman video amatir warga, pengendara moge Harley Davidson diamankan warga di Blok Kedaung Palung, Tunggilis, Kadipucang, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. Mereka diamankan warga karena telah menabrak 2 anak kembar yang sedang menyeberang.
Kecelakaan ini bermula saat kedua bocah kembar ini hendak menyeberang, namun dari arah Banjar datang rombongan moge dengan kecepatan tinggi, menabrak kedua korban dan meninggal di lokasi kejadian. Kejadiannya pas saya di pinggir jalan tadi saya melihat ada dua anak mau lewat. Pas yang pertama nabrak yang pertama, yang datang lagi yang kedua. Saya di tengah jalan buka motor. Pas ada kejadiannya saya sampai minta tolong, sampai orang yang bawa motornya jatuh ke sini. Oh, itu motor apa itu yang nabrakan? Yang nabraknya motor apa itu? Motor gede moge. Oh, motor moge ya. Sementara itu, kedua korban langsung dilarikan ke Puskesmas Kalipucang. Sedangkan kedua pengendara beserta motornya diamankan di Polsek Kalipucang. Dari Pangandaran, Jawa Barat, Irfan Ramdiansyah, iNews melaporkan. Polisi menilang 10 penggerak balap liar yang menutup Jalan Sudirman Tamrin, Jakarta. Para pelaku balap liar tersebut terungkap dari kamera tilang elektronik. Polisi mengungkap identitas para pelaku balap liar yang sempat menutup Jalan Sudirman Tamrin, Jakarta Pusat. Identifikasi pelaku dikenali dari rekaman kamera tilang elektronik. Kemudian 10 pelaku balap liar ditangkap dan dikenai sanksi tilang. Mereka terancam pidana 1 tahun atau denda 3 juta rupiah. Kini ke-10 sepeda motor yang dijadikan barang bukti disita di Mapolda Metro Jaya. Capture dari kamera ETL tersebut, maka kemudian kami bisa mengamankan setidaknya 10 kendaraan bermotor dan memeriksa 10 orang pengemudinya yang barang buktinya ada di depan, nanti teman-teman bisa melihat. Sebelumnya, pertengahan Februari lalu beredar video balap liar yang menutup Jalan Sudirman, Jakarta Pusat. Video ini pun viral di media sosial. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Jembatan penghubung antar desa di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah patah diterjang derasnya arus banjir. Informasinya akan hadir usai kumandang azan subuh.